Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang penganggaran tenaga kerja. Sebelumnya di sini ada 5 anggota kelompok dari kelompok 5. Saya sendiri Suci Ramadhani Rena Putri Gunawan, NIM 1123-10250. Saya Lutfia Zara Ricida dengan NIM 1123-509. Saya Winispa, NIM 1123-10568. Saya Nabila Naila Ridwan dengan NIM 1123-750. Saya Rahmat Turseto dengan NIM 1119-10944. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, itu ada anggaran tenaga kerja langsung, direct, labor, budget. Adalah satu komponen penting dalam proses penyusunan anggaran operasional perusahaan. Anggaran ini merinci jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya tenaga kerja langsung yang diperkirakan untuk mencapai tingkat produksi yang direncanakan. Terus ada anggaran tenaga kerja langsung dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Terus yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Selanjutnya, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Tenaga kerja langsung, anggaran tenaga kerja disusun dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, yaitu ada yang pertama banyaknya tenaga kerja yang diperlukan, yang kedua itu ada proses rekrutmen tenaga kerja sesuai kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, yang ketiga itu ada pelatihan yang diperlukan bukan hanya bagi tenaga kerja baru namun untuk tenaga kerja yang lama untuk meningkatkan keahliannya. Yang keempat ada evaluasi menentukan kembali spesifikasi pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian tenaga kerja. Yang kelima itu ada besaran gaji dan berupa upah yang harus dibayar untuk setiap tingkatan kualifikasi tenaga kerja. Yang keenam itu ada pengawasan dan pemeliharaan terhadap tenaga kerja. Saya akan menjelaskan mengapa anggaran tenaga kerja itu penting. Ada beberapa faktor. Yang pertama, dari segi perencanaan sumber daya manusia, yaitu membantu perusahaan merencanakan kebutuhan karyawan baik untuk rekrutmen, pelatihan maupun penyesuaian jumlah tenaga kerja. Lalu yang kedua ada pengendalian biaya, memberikan dasar untuk mengendalikan biaya tenaga kerja dengan membandingkan biaya aktual dengan anggaran. Lalu yang ketiga ada penentuan harga pokok produksi, merupakan elemen kunci dalam perhitungan harga pokok produk yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual dan profitabilitas. Lalu yang keempat ada evaluasi kinerja sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada perencanaan arus kas, yaitu mempengaruhi proyeksi pengeluaran kas untuk gaji dan upah. Selanjutnya keempat, manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Manfaat adanya penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. A. Adanya penggunaan tenaga kerja langsung secara lebih efisien. B. Biaya tenaga kerja langsung dapat diatur dan direncanakan secara lebih efisien. C. Harga pokok produksi dapat dihitung secara tepat. D. Sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja langsung. Terakhir di sini ada contoh anggaran tenaga kerja langsung. Berikut ada datanya. Di sini ada anggaran produksi triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4. Dengan triwulan 1 itu penjualan per unitnya 3.500, triwulan 2 3.800, triwulan 3 40.000 dan triwulan 4 42.000. Lalu di sini untuk persediaan produknya per 1 sampai 12 bulan 11. Untuk tanggal 1-nya ini ada 4.300 unit, untuk tanggal 4 3.900 unit, untuk tanggal 7 ada 4.100 unit, untuk tanggal 10 ada 3.800 unit, dan untuk yang tanggal 12 itu ada 400 unit, 4.000 unit. Selanjutnya juga ada standar jam kerja dan tarif upah. Ini ada Departemen Pemotongan dan Penyelesaian. Standar jam kerja langsungnya untuk pemotongan itu 1,5 jam, tarif upahnya 5.000. Untuk penyelesaian standar jam kerja langsungnya itu 2 jam dan tarif upahnya 6.000. Di sini diminta
Yang pertama, susunlah anggaran produksi tahun 2011 secara terinci. Yang kedua, susunlah anggaran jam kerja langsung tahun 2011 secara terperinci. Dan yang ketiga, susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2011. Nah, di sini kita harus mencari produksinya dulu. Ada sesuai soal, tadi ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan penjualannya 3.500 untuk triwulan 35.000 untuk triwulan 1, triwulan 2 38.000, triwulan 3 40.000 dan triwulan 4 42.000. Sesuai yang di soal. Selanjutnya ada persediaan akhir. Jadi untuk persediaan akhir kita ambil dari data tersebut, yaitu tanggal 4 di bulan 1 3.900 unit. Selanjutnya ini untuk yang triwulan kedua itu kita ambil 4.100 unit. Selanjutnya untuk triwulan yang ketiga kita ambil 3.800 unit sesuai yang ada di data. Lalu dijumlahkan. Jumlahnya yaitu 4.000. Kita ada persediaan awal. Kita ambil dari data yang sebelumnya juga, yaitu dari sini. Yang persediaan awal berarti dari tanggal 1 yaitu 4.300, terus selanjutnya 3.900, selanjutnya 4.100. Dan yang terakhir 3.800. Nah, untuk produksi ini di sini sudah tertera bahwa persediaan akhir ditambah persediaan awal. Nah, untuk hasil produksi ini di sini rumusnya kebutuhan dikurangi persediaan awal. Di mana kebutuhan 38.900 dikurangi persediaan awal yaitu 4.300, jumlahnya 34.600. Dan seterusnya, seperti itu caranya. Selanjutnya untuk mencari nomor 2 itu anggaran jam tenaga kerja langsung. Di sini tertera triwulannya seperti yang di soal, triwulan 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk produksinya dari hasil produksi yang sebelumnya dimasukkan ke sini. Terus di sini ada departemen pemotongan. Ada standar kerja langsung dan jumlah jam kerja langsung. Standar jam kerja langsung di sini kan sudah ada keterangannya untuk pemotongan 1,5 jam. Terus jumlah jam kerja langsungnya itu di sini keterangannya produksi dikali standar jam kerja langsung. Yang berarti di sini 34.600 dikali 1,5 jadinya 51.900. Dan seterusnya caranya sama. Lalu di sini ada cut dulu dong. Selanjutnya ini ada juga departemen penyelesaian. Standar jam kerjanya yaitu sesuai yang keterangan soal ada 2 jam dan tarif upahnya itu 6.000. Jadi standar jam kerja langsung itu produksi dikali standar jam kerja langsung. Maksudnya di sini jadi ini untuk keterangan produksinya dikali standar jam kerja langsung yaitu 2 jam dan totalnya 69.200 dan seterusnya sama. Jadi setelah sudah dihitung jam kerja, sekarang kita untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung dari jumlah kerja yang tadi sudah dihitung. Triwulan 1 51.900, triwulan 2 57.300, triwulan 3 59.550, triwulan 4 63.300. Jadi untuk departemen pemotongannya itu tarifnya 5.000. Jadi jumlah BKL-nya atau biaya kerja langsungnya, jumlah jam kerja langsung dikali tarif 5.000. Totalnya jadi 259.500.000 rupiah. Begitu seterusnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Dan untuk departemen pemotongan jumlah biaya kerja langsungnya total jadi 1.160.250.000.
Lalu ada departemen penyelesaiannya. Ini untuk jumlah jam kerjanya yang sudah dihitung tadi dikali tarif 6.000. 69.200 dikali 6.000 sama dengan 415.200. Begitupun seterusnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi total jumlah biaya kerja langsung sebesar 1.856.400.000 rupiah. Jadi total BKL dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 totalnya 3.016.650.000. Pemaparan materi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.